Film ini dimulai dengan siluet seorang pria yang memegang dasi, di mana ia sedang menggantung pria lain di tepi sebuah bangunan. Pria yang memegang dasi tersebut adalah Odasu yang memerintahkan pria tersebut untuk mendengarkan ceritanya. Film kemudian diputar mundur ke tahun 1988. Dasu adalah seorang pengusaha Korea dengan seorang istri dan memiliki anak perempuan. Pada ulang tahun keempat putrinya, dia dijemput oleh polisi karena mabuk dan tidak tertib. Dia mengganggu beberapa orang lain di kantor polisi, menunjukkan kepada mereka sayap malaikat yang dia beli untuk putrinya. Akhirnya dia harus ditebus oleh teman lamanya, Jo Hwan. Sementara Jo Hwan berada di bilik telepon berbicara dengan putri Dasu, Hyun Ha, dan istrinya, Kim Ja Hyun. Dasu diculik oleh orang tak dikenal. Dasu selanjutnya muncul di penjara pribadi yang menyerupai kamar hotel yang lusuh. Dia telah ditahan di sana selama 2 bulan tanpa ada kabar tentang siapa yang menahannya di sana atau mengapa dia ditahan. Dia menerima makanan melalui lubang kecil di bagian bawah pintu. Dan dibius menggunakan gas hingga tidak sadarkan diri setiap kali dia ingin bunuh diri. Atau ketika pemiliknya membutuhkan akses ke ruangan misalnya untuk memeliharanya dan memotong rambutnya. Satu-satunya kontaknya dengan dunia luar adalah melalui televisi, di mana suatu hari dia mengetahui bahwa istrinya telah dibunuh. Putrinya telah dikirim ke orang tua asuh dan bahwa dia sendiri adalah tersangka utama. Penculiknya mengambil darah dan barang-barang lainnya dari dia, dan mungkin telah meninggalkan cukup bukti di TKP untuk melibatkan dia sebagai pelaku. Karena penahanannya yang berkelanjutan, Dasu meluncur ke dalam kegilaan dan halusinasi kekerasan. Mencoba untuk menguasai kewarasannya dan menemukan penculiknya, Dasu mengisi beberapa buku catatan dengan buku harian autobiografi penjara, menulis semua orang yang mungkin dia sakiti di masa lalu, tetapi tidak dapat mengetahui siapa yang akan sangat membencinya, hingga memenjarakannya seperti ini. Sejak tahun kelima, dia mulai menato garis di lengannya untuk setiap tahun dia di penjara, dan memaksa dirinya untuk berlatih dengan tinju bayangan, meninju dinding penjaranya sampai kapalan tebal terbentuk di atas jarinya. Ketika salah satu pengiriman pangsit gorengnya ternyata memiliki sumpit logam tambahan, dia menyembunyikannya dan menggunakannya untuk menggali lubang di salah satu dinding secara perlahan. Selama 10 tahun berikutnya dia berolahraga, mengikuti acara terkini di TV, dan melonggarkan cukup banyak batu bata untuk melihat dunia luar. Dia menghitung bahwa dia akan membutuhkan 1 bulan lagi untuk membuat lubang yang cukup besar untuk melarikan diri. Malam itu dia digas lagi dan seorang wanita menghipnotisnya. Dia bangun dengan lingkungan yang tidak dikenalnya. Dasu dibebaskan di atap sebuah bangunan yang ternyata itu adalah tempat pertama saat dia menghilang. Dia memiliki baju baru dan buku harian penjaranya. Menyesuaikan diri dengan cahaya sore yang cerah, dia melihat pria lain duduk di tepi gedung dengan anjing kecilnya. Manusia pertama yang berinteraksi dengannya dalam 15 tahun, Dasu terkejut tidak dapat melakukan percakapan yang layak dengannya. Kita mengetahui bahwa pria itu ingin bunuh diri, lalu Dasu berkata, "Meskipun aku tidak lebih baik dari binatang buas, bukankah aku memiliki hak untuk hidup?" Dia kemudian mencoba untuk melompat dari tepi, tapi Dasu meraih dasi lehernya menyelamatkannya dari kematian. Dasu memberitahu pria itu untuk menunda kematiannya karena dia ingin menceritakan kisahnya. Adegan berakhir pada titik di mana film dimulai. Setelah menceritakan kisahnya, Dasu berjalan pergi keluar gedung dan mengabaikan permintaan pria yang putus asa itu untuk mendengarkan ceritanya secara bergantian. Saat dia meninggalkan pintu depan, pria yang ingin bunuh diri itu mendarat di sebuah mobil di belakang Dasu. Dasu berhenti sejenak diikuti dengan senyuman lebar. "Tertawalah dan dunia tertawa bersamamu, menangislah dan kamu menangis sendirian," pikirnya dalam hati. Berkeliaran di jalan-jalan kota, Dasu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kebebasannya yang baru ditemukan, karena musuh-musuhnya menjebaknya sebagai pembunuh istrinya. Ketika sekelompok preman menyerangnya, dia menemukan bahwa 10 dari 15 tahun pelatihannya telah membuahkan hasil. Dia menangkis mereka hanya dengan tinjunya. Selanjutnya Dasu berdiri di jalan melihat ikan berenang di akuarium.
seorang pria tunawisma tiba-tiba memberinya dompet penuh uang tunai dan ponsel. Dia kemudian bertemu Mido, seorang gadis yang bekerja di sebuah bar sushi. Dia mengenalinya dari acara memasak yang sering dia tonton saat di penjara, dan dia bilang dia juga terlihat akrab. Seorang pria tak dikenal menghubungi Dasu melalui ponselnya dan mengaku sebagai orang yang memenjarakannya. Dia menyebutkan itu adalah eksperimen, lalu mengejek Dasu untuk menemukannya serta mempelajari alasan pemenjaraan. Dia memberikan petunjuk misterius, butir pasir, dan batu keduanya tenggelam dalam air dengan kecepatan yang sama. Dasu meminta Mido sesuatu yang hidup untuk dimakan dan menelan seluruh cumi-cumi hidup yang membuat Mido terkejut. Dasu pingsan karena demam tinggi, lalu Mido merasa kasihan padanya dan membawanya masuk. Di apartemennya, Dasu mengalami momen kelelahan dan mencoba menyerang Mido secara seksual. Mido menangkis tapi mengerti dia melakukannya karena putus asa. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan bercinta dengannya segera dan dia akan menunjukkan kapan dia siap untuk itu. Selama beberapa hari berikutnya, Mido melakukan beberapa penyelidikan dan mengetahui bahwa putri Dasu telah diadopsi oleh pasangan di Swedia. Dasu memutuskan untuk tidak menghubunginya lagi dan pulang dengan Mido. Hanya untuk mengetahui bahwa dia telah mengobrol di komputernya untuk beberapa waktu dengan seseorang, yang kemudian mengungkapkan menjadi penculik Dasu. Dasu merasa dia tidak bisa mempercayai Mido dan pergi. Berdasarkan rasa pangsit yang dia makan selama 15 tahun saat di penjara, dan setelah melihat nama naga biru pada potongan kwitansi, Dasu pergi ke berbagai restoran Cina dengan nama naga biru untuk menentukan dengan tepat restoran mana itu. Ketika dia akhirnya menemukan yang tepat, yang disebut naga biru ajaib, dia mengikuti anak pengantar di salah satu panggilannya dan tiba di sebuah penjara. Sesampai di sana, dia menemukan lalu mengikat manajer penjara, Mr. Park, serta menyiksanya dengan mencabut gigi pria itu dengan palu cakar. Tuan Park mengarahkannya ke rekaman dan salah satunya bertuliskan namanya. Dari rekaman itu, Dasu mengetahui bahwa fasilitas itu adalah penjara pribadi bagi orang-orang yang ingin seseorang dikurung. Setelah pergi, para penjaga penjara mengeroyok Dasu tapi dia dapat melawan mereka semua, hanya dengan palu cakar dan tinjunya walaupun dia ditikam dari belakang. Terluka parah, Dasu dimasukkan ke dalam taksi oleh seorang pria yang lewat. Pria itu mengirim taksi ke alamat tepat Mido dan mengungkapkan bahwa dia adalah penculik Dasu, tetapi Dasu tidak dapat berbuat apa-apa karena dalam keadaan lemah. Kembali ke rumah, Mido merawatnya hingga sembuh. Dasu pergi menemui teman lamanya Jo-hwan di toko internetnya dan memutar rekaman untuknya. Jo-hwan tidak mengenali suara itu, tetapi berhasil mengidentifikasi teman obrolan online Mido, seseorang yang menyebut dirinya Evergreen. Mereka memulai obrolan dan Evergreen mengucapkan selamat kepada Dasu karena kasus pembunuhan istrinya telah dihentikan, serta mengejeknya lagi. Dasu kembali ke rumah dan mencoba untuk memaksa lebih banyak informasi dari Mido. Dasu masih berpikir dia bekerja dengan Evergreen. Tiba-tiba, Jo-hwan menelepon mengatakan bahwa dia telah melacak ID pengguna Evergreen dan menemukan detail pemiliknya. Nama pemiliknya adalah Sudaoh dan ada juga alamatnya. Dasu menyadari itu adalah sebuah apartemen di gedung seberang jalan dari apartemen Mido. Dia bergegas pergi, menyelidiki apartemen dan akhirnya bertemu dengan penculiknya di salah satu kamar. Seorang pria bernama Wojin dan pengawalnya Tuan Han. Dasu mencoba menyerang tetapi dilumpuhkan oleh Han. Wojin memberitahu Dasu bahwa dia tidak bisa membunuhnya, karena jika dia melakukannya dia tidak akan pernah tahu mengapa dia dipenjara, dan jika dia mencoba menggunakan penyiksaan, Wojin akan menonaktifkan alat pacu jantung yang telah dia operasikan di rumahnya sendiri. Tapi Wojin menawarkan untuk bermain dengan Dasu. Dia harus mencari tahu mengapa semua ini terjadi padanya dalam 5 hari ke depan. Jika dia gagal, Mido akan mati pada 5 Juli. Jika dia berhasil, Wojin berjanji untuk bunuh diri. Saat pergi, Wojin dengan santai berkomentar bahwa Dasu membiarkan pintu depannya terbuka.
Dasu berlari pulang dan menemukan bahwa Tuan Park serta gengnya telah menangkap dan melecehkan Mido secara seksual. Dasu ditangkap, lalu Tuan Park menggunakan trik penyiksaan mencabut gigi yang sama pada Dasu. Ketika akan mencabut gigi, tiba-tiba ada telepon. Lalu Tuan Han muncul di pintu dan menawarkan Tuan Park sebuah koper penuh uang jika dia pergi. Park mengambilnya dan saat pergi Dasu mengancam akan memotong tangan Park. Dasu serta Mido meninggalkan apartemen. Di jalan mereka tumbuh lebih dekat bersama lalu Mido menunjukkan bahwa dia siap untuk bercinta. Setelah bercinta, mereka dibius menggunakan gas hingga pingsan dan Wojin meninggalkan sebuah paket di kamar mereka. Kotak ini berisi tangan Park yang terputus. Dasu menyadari bahwa Wojin dapat mendengar setiap kata yang dia katakan, jadi dia pasti telah menyadapnya. Mereka pergi ke toko dan melepas penyadap dari sepatunya. Keesokan harinya, dengan bantuan Mido, Dasu mengetahui bahwa Evergreen mengacu pada sekolah menengah lamanya, di mana ia menemukan Wojin pernah menjadi sesama siswa. Dia memanggil temannya Jo Hwan yang mengkonfirmasi temuan itu, dan menyebutkan bahwa saudara perempuan Wojin yang bersekolah di sekolah itu memiliki reputasi yang tidak baik, lalu kemudian bunuh diri. Karena tidak dapat memata-matai Dasu lagi, Wojin pergi ke toko internet Jo Hwan. Dia marah atas komentar yang dibuat tentang saudara perempuannya, lalu memukuli Jo Hwan sampai mati. Sangat curiga bahwa alasan pemenjaraannya ada hubungannya dengan kematian saudari itu, Dasu melacak Tuan Park. Karena kehilangan tangan untuk Wojin, dia sekarang kooperatif dan setuju menahan Mido di fasilitas penjara untuk menjaganya tetap aman dari Wojin. Dia juga menegaskan bahwa Dasu dibius dan dihipnotis beberapa kali saat di penjara. Dasu menemukan teman sekelas lain lalu mendiskusikan Wojin dan saudara perempuannya. Rupanya ada desas-desus yang berkembang tentang kehidupan seks Wojin serta saudarinya yang menyebabkan dia hamil pada saat itu. Berita ini lalu disebarkan oleh Jo Hwan, tetapi tampaknya Dasu sendiri adalah sumbernya. Kemudian dia memiliki ingatan yang tiba-tiba. Suatu hari di sekolah, ternyata Dasu secara tidak sengaja melihat Wojin dan saudara perempuannya Soah melakukan hubungan seksual. Tidak tahu pada saat itu bahwa keduanya bersaudara dan adegan yang dia saksikan adalah contoh incest. Dasu dengan santai menyebutkan apa yang dia lihat kepada salah satu temannya sendiri tepat sebelum dia pindah sekolah ke Seoul. Akhirnya berita itu menyebar dengan sendirinya dan Soah melemparkan dirinya ke bendungan pada 5 Juli, membunuh dirinya sendiri. Dasu akhirnya menyadari solusi petunjuk pertama, butir pasir dan batu keduanya tenggelam dalam air dengan kecepatan yang sama. Berarti bahwa ucapan biasa dan tuduhan langsung dapat memiliki konsekuensi menghancurkan yang sama bagi seseorang. Jadi Wojin menganggap Dasu bertanggung jawab atas kematian saudara perempuannya. Dasu akhirnya mengetahui di mana Wojin tinggal dan menghadapkannya dengan semua informasi ini. Dia menuduh Wojin menghapus ingatannya menggunakan hipnotis dan menyuruh untuk mengingatnya kembali. Tapi Wojin mengaku tidak mengacaukan ingatan Dasu. Dasu melupakannya sendiri karena dia pikir itu tidak penting. Namun gosip tersebar kemana-mana sampai-sampai dikabarkan bahwa Soah telah hamil. Tidak pernah jelas apakah ini benar-benar terjadi, tetapi karena percaya dan takut dipermalukan di depan umum dia melakukan bunuh diri. Dasu bagaimanapun menyeratkan bahwa Wojin membunuh saudara perempuannya sendiri, takut menjadi ayah dari anaknya dan mencoba mengalihkan kesalahan ke Dasu untuk mengatasi rasa bersalah. Wojin memang memiliki foto Soah di bendungan tertanggal hari kematiannya 5 Juli. Tapi Wojin kemudian mengesampingkan tuduhan ini dengan cerita yang bahkan lebih menghancurkan. Dia memberi Dasu album foto gambar pertama yang merupakan potret keluarga dirinya, istrinya, dan putrinya. Foto-foto yang tersisa di album adalah putrinya yang semakin tua, sampai membuat Dasu kaget menemukan bahwa putrinya tidak lain adalah Mido.
Pada saat yang sama, Mido menemukan sayap malaikat yang diperlihatkan di awal film di dalam tas, yang telah dibeli Dasu untuk ulang tahunnya yang keempat. Dengan hati-hati memanipulasi kehidupan mereka berdua, diam-diam Wojin merawat Mido sejak usia 3 tahun. Ini mungkin alasan Dasu dipenjara selama 15 tahun, karena saat dia dilepaskan Mido telah berumur 18 tahun. Wojin juga menghipnotis mereka masing-masing secara terpisah. Wojin mampu menyebabkan Dasu dan Mido melakukan incest juga. Dasu menjadi marah dan berkelahi dengan Tuan Han. Meskipun terluka parah, Tuan Han membuatnya tetap tenang sampai Wojin menembak dan membunuh Tuan Han. Dasu kemudian mengetahui bahwa Tuan Park masih bekerja untuk Wojin yang telah diberikan kepemilikan penjara dengan imbalan memutuskan tangannya. Tuan Park diperintahkan untuk memberikan album serupa kepada Mido atas perintah Wojin. Dasu takut dan memohon kepada Wojin untuk tidak membiarkan ini terjadi. Selama adegan ini, Wojin memegang sapu tangan ke mulutnya dan sepertinya dia menangis. Tapi kemudian terlihat jelas dia tertawa dengan sombong serta berjuang untuk menyembunyikannya, sehingga dia bisa terus menonton Dasu menyiksa dirinya sendiri. Dasu kemudian berlutut lalu mulai menggonggong seperti anjing, akhirnya sampai memotong lidahnya sendiri, sehingga dia tidak akan berbicara terlalu banyak lagi. Dengan rasa haus akan pembalasan yang merupakan satu-satunya alasan untuk hidup akhirnya dihabiskan. Wojin menghindarkan Mido dari mengetahui hal ini dan siap untuk bunuh diri menggunakan senjata. Tetapi dia berubah pikiran dan memberi Dasu saklar jarak jauh ke alat pacu jantungnya sendiri. Dasu segera mengambilnya dan menggunakannya, namun menemukan bahwa itu tidak membunuh Wojin, tetapi mengaktifkan rekaman suara saat Mido dan Dasu bercinta. Wojin keluar dari penthouse dengan lift, meninggalkan Dasu sendirian untuk disiksa oleh rekaman hubungan incest dengan putrinya sendiri. Saat Wojin pergi, kita dibawa kembali ke dalam ingatannya yang syarat rasa bersalah atas kematian saudara perempuannya. Dia memegang Soah di atas bendungan, mencoba menyelamatkannya dari bunuh diri, dan dia mengatakan bahwa dia selalu tahu bahwa Wojin takut, bahwa dia tidak menyesali apapun dan memintanya untuk melepaskannya. Dia tampak damai dan akhirnya dia melepaskan cengkramannya. Kamera difokuskan pada tangannya yang terbuka, yang perlahan menutup seolah-olah memegang pistol, mengokang palu imajiner, dan menembakkan pistol asli ke kepalanya di lift. Dalam epilog berlatar pemandangan musim dingin, Dasu pergi ke seorang ahli hipnotis yang ternyata adalah orang yang sama yang disewa Wojin untuk menghipnotis Dasu dan Mido, lalu meminta bantuannya untuk melupakan rahasianya. Dia menulis surat padanya karena dia tidak bisa lagi berbicara. Penghipnotis mengatakan bahwa dia awalnya tidak ingin membantunya, tetapi dia tersentuh oleh kalimat terakhirnya. Meskipun saya tidak lebih dari binatang buas, bukankah saya juga memiliki hak untuk hidup? Penghipnotis memberitahu Dasu untuk membayangkan dirinya kembali ke penthouse Wojin. Dia menggunakan hipnosis untuk membagi Dasu menjadi 2 kepribadian. Sang monster yang menjaga rahasianya dan Dasu yang lain tidak tahu rahasianya. Penghipnotis mengatakan kepadanya bahwa monster itu akan pergi dan untuk setiap langkah yang diambil, dia akan menua 1 tahun lalu mati ketika dia mencapai 70. Dasu terbangun dan penghipnotis sudah pergi. Dia dibiarkan terbaring di tanah yang dingin dengan perasaan mengigau. Lalu akhirnya dengan sedikit ragu dia bertemu dengan Mido dan mereka berpelukan. Mido yang berbicara lembut memberitahu Dasu bahwa dia mencintainya, dan senyum lebar muncul di wajah Dasu yang perlahan-lahan hancur menjadi seringai tersiksa.